Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Ini udah segmen terakhir. Kalau di segmen terakhir itu kita pasti bakalan ngasih tips-tips buat pemirsa TVmu. Ini kalau misalnya ngomongin tentang makanan harusnya ada banyak tips. Tips yang pertama, gimana caranya untuk jadi food blogger biar dilirik sama klien. Silakan Sar. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat nih ya. Jadi kalau untuk mau jadi food blogger sebenarnya adalah pertama mengerti bahwa makanan itu nggak cuma sekedar kayak foto cekrek kayak upload gitu. Itu harus ada sense of ini tuh kita mau ceritain apa dari makanan ini gitu. Misalnya kayak pempek, ya kalau misalnya foto doang kan nggak ada sesuatu hal yang bisa kayak menarik gitu. Tapi kita harus punya cerita, kita harus tahu. Even aku encourage untuk orang-orang misalnya kayak coba misalnya kerjasama nih sama orang, atau misalnya datang ke satu restoran terus nanya ini sebenarnya specialty-nya apa gitu. Terus misalnya kayak ini yang mau di highlight apa dari makanannya, karena mereka pasti misalnya punya gitu menu-menu yang mereka andalkan. Itu sih untuk membangun keunikan dari tiap-tiap tempat, tapi melalui blog kamu gitu. Sebenarnya blog tuh jadi platform sih gitu. Jadi gimana kita kayak nge-crafting cerita yang kita mau tampilin dari misalnya restoran atau makanan yang mau kita ceritain. Jadi nggak semerta-merta mungkin ya modalnya pasti kayak menulis, mengerti bahwa misalnya fotonya apa yang bagus gitu. Tapi lebih juga untuk memahami bahwa tadi aku bilang makan tuh semuanya punya nyawa, semuanya tuh beda. Dua gelas es teh manis tuh kayak kalau dengan takaran berbeda tuh akan punya cerita yang berbeda. Jadi kayak pertama harus memahami itunya sih gitu untuk bisa mungkin ya jadi food blogger yang oke. Aku juga belum tahu sih apakah kayak di titik ini aku udah kayak jadi food blogger yang lumayan atau enggak, tapi maksudnya itu yang aku percaya untuk aku jalanin sekarang kayak gitu. Oke, sekarang tips berikutnya, bagaimana caranya misalnya untuk kita sebagai orang awam mengerti kalau makanan ini emang halal atau enggak? Oke, pertama sesimpel nanya kalau misalnya kita keluar gitu. Nanya nggak cuma kayak ini halal atau haram, karena aku percaya semua orang pasti bakal bilang halal kok, yang penting makan kan. Tapi spesifik gitu, ini pakai mirin nggak? Gochujangnya udah certified MUI belum? Gitu. Atau misalnya kayak di sini jual menu apa aja, atau karena kadang di depannya tuh ada menu kan di depan restoran. Coba deh cek. Atau misalnya kalau aku kan bisa juga dikirimin makanan, sebab aku akan nanya gitu, ini bahannya apa aja kayak gitu. Terus misalnya kayak boleh juga ditanya apakah ada sertifikasi halal, karena ada beberapa yang juga udah ngajuin, misal klien aku tuh ada yang kayak udah mereka ajuin sertifikasi halal dulu, baru mereka kayak mulai kontak-kontak food blogger atau misalnya kayak review. Itu juga perlu ditanya misal kayak gitu, mengerti bahan sih, sama mengerti kayak hal-hal yang sebenarnya substansial, kayak misalnya kayak tadi kayak kopi susu kekinian, atau kayak misalnya ini tuh lagi hits juga sih soalnya soju halal. Oh iya, soju. Itu maksudnya kayak no offense, tapi kalau kamu misalnya kayak berhijab terus ngepost kayak minum soju even itu cuma dari buah-buahan doang kan, ingredientnya biasanya. Karena kan pada dasarnya halal tuh kompleks gitu. Jadi nggak cuma bahan, tapi bahkan kayak kalau kamu misal menyerupai suatu kaum kan ada dalam agama kita dibilang seperti itu gitu. Misalnya nih soju nih, kita sambil kayak drakor gitu tuh hal-hal kayak gitu yang harus kayak dihindarin. Makanan, minuman ada kayak misal beef bacon, kalau udah kata-kata bacon dihindarin. Ada kata soju, walaupun sojunya soju halal, soju buah, hindarin. Hal kayak gitu sih, itu yang pertama. Sama yang kedua paling banyak ini sih, banyak kayak trust feeling kamu sih Kak. Kalau aku sih gitu, aku tuh kayak ngerasa kalau masuk, kadang tuh kalau kita udah mulai sering gitu, ada feeling misal kayak ini kita makan cake, kayaknya boram deh. Coba deh tanya gitu, atau misal kayak misal aku dapat waktu itu makan di satu daerah di Jakarta Selatan gitu, ramen gitu tuh enak banget kayak dry ramen, tapi baunya kayaknya konten alkohol nggak sih, wanginya peka deh sama kayak feeling itu gitu. Misal kalaupun pahit-pahitnya, aku juga nggak kayak bilang aku free 100% makannya halal, pasti ada satu dua kayak kecele gitu kan, tapi kayak akhirnya kayak begitu kita tahu ternyata ini sausnya tadi nggak halal kayaknya ya, hindari gitu-gitu sih. Lebih percaya aja bahwa nggak apa-apa. Misalnya kalau ngerasanya aduh kayak bakal ribet deh, nggak juga, karena kan at the end of the day kalau misalnya kita mau masuk surga kan pasti kayak ada step-stepnya kan. Betul. Ibaratnya kayak mau masuk SNMPTN aja susah. Apalagi masuk surga ya kan. Jadi benar-benar gitu. Dan memang harus dimulai juga untuk kebaikan diri sendiri loh itu gitu. Mengkonsumsi makanan halal tuh bukan karena sesuatu yang nggak berguna gitu, sebenarnya justru itu emang untuk berguna banget
banget buat tubuh kita. Dan tadi juga udah sempat dibilang sama Sarah gitu, jangan sampai gara-gara kita nggak tahu apa yang kita konsumsi, kita sembarangan aja mengkonsumsi makanan apapun itu gitu, percaya aja kata orang, akhirnya bisa berdampak sama ibadah kita dan segala macamnya kan. Itu kan juga jadi rugi di diri kita sendiri. Dan benar juga kata Sarah gitu, berusaha untuk sesensitif mungkin sama sama diri kita gitu. Maksudnya ya nggak apa-apa gitu kan, toh sebenarnya Allah tuh lebih menciptakan banyak yang halal dibanding yang haram gitu. Berarti dengan kata lain secara tidak langsung adalah kita tuh hanya cukup belajar sedikit aja kok yang haram. Betul. Untuk dihindari tuh sedikit banget gitu. Nah itulah udah waktunya kita lebih concern aja terhadap itu gitu. Nah tips terakhir ini juga penting banget karena pasti ditunggu banget nih. Gimana cara ngatur makanan untuk menguruskan badan tapi kamu tetap bisa menikmati hal-hal yang enak. Oke, tapi ini versi aku ya. Yeah. Oke. Pertama aku kalau untuk masak sendiri, pertama tuh kuncinya kayak kalau bisa masak gitu. Masak makanan sendiri. Aku ngeganti semua garam sama kaldu jamur. Oke. Itu ngebantu banget pertama. Karena yang bikin kadang kan ada gembil nih kayak misalnya lemak, itu tuh sebenarnya kadar sodium yang tinggi gitu. Jadi kayak ngurangin garam, ngeganti sama kaldu jamur. Terus juga kalau bisa ngurangin gorengan. Dan yang paling aku suka tuh adalah defisit kalori. Misalnya aku pengen makan salah satu brand file ikan yang pakai nasi liwet itu. Kan kayak aduh enak banget gitu misalnya. Tapi kayak itu goreng banget dan kayak nasinya juga berlemak. Jadi gimana caranya buat tetap bisa makan itu? Cut kalorinya. Aku cuma makan either setengah atau sepertiga lah gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kayak bukan kamu. Maksudnya kayak kalau misalnya kayak dijalanin pelan-pelan gitu. Soalnya tuh badan kita tuh terbiasa gitu. Jadi misalnya ada cake nih enak banget, kita dikirimin sama klien misalnya cake enak. Review tuh cukup kayak oke, 1 slice tipis. Terus kalau misalnya nanti mau lagi 1 sendok cukup. Sebenarnya pada dasar tubuh kita cuma kayak udah di otak tuh sampai respon ini enak gitu. That's it. Yang bikin kita pengen makan terus kan kayak sebenarnya nafsu kan, kayak kurang gitu. Jadi sebenarnya lebih ke maintain otak kita, rasanya enak, cukup, ini secukupnya udah oke gitu. Dan pakai aplikasi sih kalau aku. Jadi ada aplikasi yang nanti cari aja, ada beberapa modelnya gitu. Itu bisa ngatur kalori. Jadi aku login nih pagi tuh aku misalnya makan nasi uduk 1/4 misalnya aku masukin, ntar dia ada gitu. Aku misalnya makan tempe bacem 1 potong ada. Jadi kayak lama-lama tuh kayak ngelihat ternyata kayak ini aku banyakan makan fatnya nih daripada proteinnya. Besoknya kayak coba hajar dengan banyakan lebih makan dada ayam gitu, protein gitu-gitu sih. Berarti kamu hitungannya apa sih, kayak diet kalori gitu? Iya, defisit kalori. Sehari kamu berapa? Aku nentuin kalorinya. Sebenarnya tuh manusia normal 1.200. Aku agak ekstrem sih, aku kayak 1.100. Tapi lama-lama kayak ini kayak kebiasa gitu. Karena kan aku juga merasa kayak misalnya 1.100 nih, tapi nggak juga kayak cuma bisa minum air putih doang atau kayak makan buah doang. Aku kayak tetap misalnya ngambil nih, aku bisa loh makan Indomie misalnya. Dia kan kayak Indomie tuh sekitar kayak 300-an kalori gitu. Ya udah aku makan, dan Indomie tuh macam-macam varian, macam-macam kalori juga loh. Misalnya aku ambil yang paling rendah gitu. Ya udah makan itu sama telurnya aku rebus, misalnya kayak aku udah misalnya ngambil 400 kalori nih. Ya udah sisanya baru aku kayak makannya yang kayak aku masak, atau misalnya aku kayak kalau mau GoFood tuh yang kayak makannya cuma yang kayak sepersekian. Itu sih yang harusnya ngebantu, sama olahraga itu pasti. Olahraga. Ya. Tapi so far berarti kalau misalnya selama ini kamu udah ngejalanin itu lumayan bisa mengontrol berat badan kamu. Dulu pernah terberatnya berapa kamu? Jadi sejak kemarin yang free review itu ngaco sih, naiknya tuh bener-bener sampai 6 kilo. Jadi naik 6 kilo kan. Itu buat perempuan itu loh. Iya. Concern banget loh. Iya bener. Aku sempet kayak aduh gimana nih caranya gitu kan. Di satu sisi gak mau ngecewain klien, gak mungkin juga nolak-nolak. Satu sisi kayak ya ini gimana berat badan lah. Itu ngaco banget sih naik 6 kilo. Terus akhirnya mikir kayak yaudah ini harus mulai kayak olahraga, terus defisit kalori. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah 2 bulanan 2 bulanan setengah itu udah turun 6 kilo lagi, jadi udah balik normal sebelum pandemi. Oke, baiklah, berarti aku bakal mencoba apa yang kamu lakukan.
Aduh, ini gak kerasa loh Sarah, kita udah ngobrol 1 jam. Ya terima kasih loh Sarah. Kalau misalnya mungkin hari ini kita cuma sekedar ngobrol di studio, nextnya kita bisa ngobrol langsung di restorannya, kita bisa langsung review bareng juga makanannya, tuh kayak lebih seru ya nanti ya kapan-kapan ya. Dan juga nih pemirsa Trifun juga terima kasih nih udah menyaksikan obrolan aku sama Sarah. Ini juga semoga bermanfaat ya, nggak cuma buat saya pribadi di sini tapi juga buat pemirsa Trifun di rumah. Pokoknya yang pasti paling penting adalah ingat gitu, makanan yang makanan apapun yang kita konsumsi itu pastikan dulu semuanya harus halal. Halal itu nggak cuma berguna bagi tubuh kita, juga emang bermanfaat untuk segala sesuatunya gitu, termasuk untuk ibadah kita gitu. Karena bagaimanapun juga kan Allah tidak menciptakan kita hanya untuk sekedar makan dan minum, tapi sebenarnya basicnya Allah menciptakan kita untuk beribadah gitu. Jadi jangan sampai apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita niatkan karena Allah Ta'ala, jadinya ujung-ujungnya sia-sia karena masalah halal dan haram yang kita abaikan gitu aja. Kalau kayak gitu, jangan lupa untuk terus saksikan podcast TV Show TV Muhammadiyah di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.